Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Dragger Part 5. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Draggers. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskeun pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Hanyul yang berdiri di atas mayat monster belut yang telah dibunuhnya. Di sana dia merobekkan kulit belut itu untuk mencari sesuatu sambil berkata, aku menarik perhatian lagi. Sepertinya kali ini tidak akan berakhir baik. Hanyul berpikir bahwa jika memang para Saint mengabaikan monster belut itu demi pertumbuhan para juniornya, seharusnya dia tidak berhak membunuh monster tersebut. Setelah mengorek-ngorek ke dalam tubuh dari mayat monster belut itu, Hanyul menemukan sesuatu. Dia di sana berhasil mendapatkan inner core dari mayat monster belut itu yang memiliki elemen air, dan inner core itu bernama Cintamani. Hanyul segera mengantongi inner core itu dan dia mengambilnya sebagai imbalan atas jasanya yang telah membunuh monster belut yang merupakan penguasa Sungai Han. Lalu tak lama kemudian seseorang datang menghampiri Hanyul sambil berteriak, "Oi kunyuk, apa yang sedang kau lakukan?" Di sana Hanyul sedikit terkejut ketika dia melihat segerombol orang yang mendatanginya. Orang itu mengeluarkan sebuah energi dari ujung jarinya dan tiba-tiba Hanyul dikelilingi oleh sebuah energi yang menyerupai rantai. Hanyul sedikit kebingungan karena hal itu, lalu rantai itu menjerat dan menangkap Hanyul. Ternyata orang yang menjerat Hanyul adalah Heavenly King Noucha yang merupakan salah satu dari para Saint yang dijuluki Egg-Scare Mountains. Di sana Noucha berkata, "Dasar bocah kampret, apa kau sadar dengan apa yang telah kau lakukan?" Di sisi lain, Somin melihat hal itu. Dia tahu bahwa orang itu adalah Heavenly King Noucha. Somin teringat kembali dengan kata-kata Gijo dan dia sadar bahwa semua ini memang telah direncanakan oleh para tetua. Dia berpikir bahwa para tetua memang sengaja membiarkan monster belut itu berkeliaran untuk memancing Pak Hanyul keluar. Setelah menyadari hal itu, Somin segera berlari menghampiri Noucha sambil berkata, "King Noucha, saya junior Anda." Somin mencoba menenangkan situasi itu, tapi saat dia mulai berbicara, omongannya langsung dipotong oleh Noucha dan dia berkata, "Bukannya kau murid dari Tai Baik? Apa kau ingin mengatakan bahwa kau yang merupakan murid dari Tai Baik tidak mengerti dengan keseriusan kasus ini?" Di sana Noucha kembali marah dan dia berkata dengan nada yang keras, "Orang yang sudah kau bawa ini hanya berlatih selama 1 tahun tanpa seorang master. Seseorang yang tak memiliki master tidak akan bisa mempelajari teknik yang bisa mengalahkan penguasa Sungai Han hanya dalam 1 tahun. Apa kau tak meragukan identitas orang ini? Kalau kau berbicara lagi, kau akan mempermalukan Tai Baik." Karena dibentak seperti itu, Somin tak bisa berkata-kata karena dia takut akan mempermalukan masternya. Tapi di luar dugaan, ternyata Hanyul di sana malah tertawa. Bahkan dia memasang wajah songong seakan meremehkan Noucha. Karena mendengar Hanyul yang tertawa, Noucha lalu mengalihkan pandangannya dan dia berkata, "Apa kau sudah kehilangan rasa takutmu?" Hanyul dengan santainya langsung menjawab, "Untuk apa aku takut? Apa aku telah melakukan sesuatu yang salah?" Noucha hanya diam saja karena dia tak bisa menjawab pertanyaan Hanyul. Kemudian Hanyul melanjutkan kata-katanya, "Aku tahu kau meragukanku karena aku mungkin memiliki irregular fisik kan? Sayangnya aplikasi telah 2 kali memindaiku dan hasilnya telah diverifikasi." "Oh iya? Kenapa bisa tepat sekali ya? 3 menit setelah pelut itu mati, kalian langsung muncul seolah kalian memang merencanakannya." Karena mendengar ocehan Hanyul, Noucha dan bawahannya mulai kepanikan. Mereka tak menyangka bahwa Hanyul akan bisa menebaknya. Hanyul masih belum berhenti dan dia mulai berkata kembali, "Kalian sepertinya mengintai dan melihat pertarunganku di suatu tempat. Lalu kalian muncul setelah aku membunuh belut itu. Apa kalian pikir kalian memang mampu mengalahkan si belut tersebut?" Karena mendengar itu, Noucha di sana langsung marah karena merasa telah diremehkan. Di sana dia berkata, "Dasar berandalan, hentikan omong kosongmu." Lalu dia tanpa pikir panjang langsung menyerang Hanyul dan terjadi sebuah ledakan yang cukup hebat. Somin melihat hal itu, dia mengkhawatirkan Hanyul, tapi dia tak bisa melakukan apapun di depan Heavenly King Noucha. Para bawahan Noucha di sana mengoceh bahwa dengan serangan sekuat itu Hanyul pasti sudah lenyap. Tapi kemudian Noucha di sana menyadari sesuatu. Ternyata Hanyul di sana belum tumbang, bahkan dia tidak tergores sama sekali. Dengan wajah sombongnya Hanyul berkata, "Serangan yang lumayan hebat, tapi sayang sekali." Kemudian Hanyul mengacungkan pedang yang dibawanya ke arah Heavenly King Noucha. Para bawahan Noucha di sana kepanikan. Mereka tak menyangka Hanyul akan menantang Noucha.
Sontak Noukcha sendiri di sana sangat marah. Dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan sambil berkata, "Dasar kunyuk, apa kau tahu artinya mengarahkan pedang itu ke arahku? Apa ada yang ingin kau katakan sebelum mati?" Hanyo menanggapinya dengan wajah sombong sambil berkata, "Lagi pula aku takkan mati, jadi untuk apa aku menjawabnya? Kau tak akan mampu membunuhku." Mendengar hal itu, Noukcha semakin marah besar dan mengumpulkan energi di telapak tangannya sambil berkata, "Dasar bocah sialan, berani-beraninya kau." Kemudian Noukcha mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat dari telapak tangannya. Serangan itu mengarah tepat ke arah Hanyul, tapi di luar dugaan, Hanyul di sana hanya berdiri dengan santai seolah dia menganggap serangan itu tak ada apa-apanya. Lalu seketika terjadi kembali sebuah ledakan yang cukup hebat hingga para bawahan Noukcha ikut terkejut oleh ledakan tersebut. Namun kemudian Noukcha di sana terlihat sangat kepanikan. Ternyata ada seseorang yang datang menangkis serangan yang diarahkannya pada Hanyul. Orang itu adalah salah satu bawahan Lady Yuhua dan dia bernama Pong Baek. Pong berkata bahwa dia datang untuk membawa Pak Hanyul karena ada sebuah permintaan dari Lady Yuhua. Noukcha tak menghiraukan hal itu dan dia berkata, bukannya Lady Yuhua memang ingin melenyapkannya karena bocah itu telah membunuh burung kesayangannya. Jadi kenapa kau menghalangiku? Tapi Pong tak menjawab pertanyaannya dan dia memperingatkan Noukcha bahwa jika Noukcha tak memiliki alasan yang cukup benar, dia tak boleh menghalangi jalan Lady Yuhua. Lalu setelah itu Hanyul dan Pong langsung menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Di sana Noukcha berpikir, karena permintaan Lady Yuhua, kenapa wanita licik itu mengutus Pong untuk menyelamatkan bocah keparat itu? Beberapa saat kemudian Hanyul dan Pong langsung sampai di sebuah taman di kediaman Lady Yuhua. Di sana Hanyul kebingungan karena dia tak menyangka akan ada sebuah taman di dalam gudang. Sementara itu Pong berkata padanya, "Apa kau tahu kalau aku akan muncul? Biar ku beri kau satu nasihat. Kau boleh menganggap dirimu luar biasa, tapi kesombongan pasti akan menjatuhkanmu suatu saat." Hanyul terdiam memikirkan nasihat dari Pong dan kemudian dia berkata, "Aku akan mengingat itu. Terima kasih atas nasihatnya." Sambil berjalan Hanyul terus menggumamkan nasihat itu dan dia berpikir bahwa sudah 1 tahun berlalu sejak dia membunuh burung kesayangan Lady Yuhua. Saat itu dia sadar bahwa tak peduli seberapa baik niat yang dia tunjukkan, tak semua orang menganggapnya seperti itu. Karena tragedi itulah Hanyul telah melakukan persiapan semenjak cerita tentang penguasa sungai Han muncul agar dia tak pernah melalui hal seperti dulu lagi. Hanyul kini telah masuk ke dalam ruangan Lady Yuhua. Ruangan itu sangat luas dan terlihat ada banyak sekali tanaman di dalamnya. Lady Yuhua di sana duduk di atas kursinya sambil ditemani dengan beberapa orang pelayannya. Sedangkan Hanyul di sana menatap ke arah Lady Yuhua sambil berkata dalam hatinya, "Aku tidak boleh bereaksi tanpa mengetahui sesuatu." Hanyul tahu bahwa Lady Yuhua memiliki sebuah kebun yang tidak biasa, di mana terdapat banyak sekali tanaman obat suci yang dirawat dengan sangat baik. Rumor mengenai kebun itu memang sudah beredar sejak lama. Hanyul menyusun sebuah rencana untuk mencari bukti dari adanya kebun tersebut. Namun dia tahu hal pertama yang harus dia lakukan adalah menarik perhatian Lady Yuhua yang memiliki kebun itu. Karena itulah dia membunuh penguasa Sungai Han hingga dia berhasil menarik perhatiannya dan berdiri di hadapan Lady Yuhua. Lady Yuhua di sana menyuruh salah satu pelayannya untuk menunjukkan sesuatu pada Hanyul. Sesuatu itu adalah Purgatory Grass yang telah bertunas. Lady Yuhua berkata bahwa benih itu sangat sulit untuk didapatkan dan sangat jarang bisa menemukan benih yang telah bertunas. Dia juga berkata bahwa dia mendapatkannya dari seseorang di pasar gelap dan dia sedang mencari orang yang berhasil mendapatkannya. Hanyul mengira bahwa Lady Yuhua mungkin telah mengetahui kemampuannya yang bisa menemukan benih Purgatory Grass ini. Lalu Lady Yuhua di sana meminta Hanyul untuk menebak orang yang sedang dia cari. Karena menyadari perkataannya, Hanyul tiba-tiba berlutut di depan Lady Yuhua sambil berkata, "Maafkan aku Nona, aku telah melakukan dosa besar. Kondisiku sangat miskin dan hanya bisa menjual itu demi kelangsungan hidupku." Lady Yuhua meminta Hanyul untuk mengangkatkan kepalanya dan dia mematuhinya. Tapi kemudian Yuhua berkata, "Baiklah, aku memaafkanmu. Namun aku telah menunjukkan belas kasihku untuk hukumanmu yang telah membunuh burung kesayanganku. Harga yang harus kau bayar tidaklah murah karena kelakuanmu. Tapi aku bersedia memberimu satu kesempatan lagi." Hanyul kebingungan dan dia penasaran dengan belas kasih Lady Yuhua sebagai harga yang harus dia bayar karena telah membunuh burung kesayangan Yuhua.
Hua. Ternyata di sana Lady Hua menawarkan agar Hanyul bekerja di kebun miliknya. Lady Hua terkesan dengan kemampuan Hanyul yang bisa menumbuhkan Purgatory Grass, dan dia juga berpikir Hanyul akan memberikan pengaruh yang besar jika bekerja di kebunnya karena dia juga bisa menumbuhkan tanaman air yang bisa memurnikan racun dari sang penguasa Sungai Han. Hanyul memikirkan tawaran itu, namun ada sesuatu yang janggal dalam pikirannya. Kemudian Hanyul berkata, "Aku menghargai bahwa Anda sangat berpikir seperti itu tentangku. Tapi alasan dibalik pertumbuhan tanaman itu hanya karena teknik yang aku terima." Lady Hua lalu menanggapinya dan dia tahu bahwa Hanyul bisa menumbuhkan tanaman biasa hanya dengan 2 atau 3 hari dengan tekniknya yang bernama Sunlight Wines. Tapi kemudian Hanyul kembali menyanggahnya dengan berkata, "Tapi Nyonya, Purgatory Grass tidak tumbuh lebih dari itu meskipun aku telah menghabiskan banyak waktu dan usaha." Karena mendengar hal itu kemudian Yuhua berkata, "Jadi kau ingin mengatakan bahwa keahlianmu masih kurang?" Hanyul membenarkan hal itu sambil berlutut pada Lady Yuhua. Setelah itu Lady Yuhua berpikir sejenak dan kemudian dia berkata, "Kau memiliki keberanian. Aku tak menyangka kau akan berani melakukan tawar-menawar denganku." Hanyul sedikit kebingungan karena dia pikir tawar-menawar adalah hal yang biasa dan tak ada yang spesial dari hal tersebut. Setelah itu Lady Hua mengangkat tangannya untuk memanggil seorang bawahannya dan di sana ia berkata, "Baiklah, aku akan mendukungmu dengan beberapa obat suci dari kebunku dan memberimu alat yang tepat. Selain itu, aku juga akan mengirim seorang pemuda untuk membantumu." Lady Hua meminta Hanyul untuk tidak khawatir karena sekarang Hanyul telah berada di bawah Lady Hua dan dia tak akan menjadi orang yang tertinggal. Untuk sesaat Hanyul melamun karena dia tak menyangka akan diberikan dukungan oleh Lady Hua. Kemudian dia kembali menundukkan kepalanya dan berterima kasih atas pengampunan yang diberikan oleh Lady Hua kepadanya. Tapi ternyata semua yang diperlihatkan oleh Hanyul tadi adalah sebuah akting belaka. Sekarang dia tersenyum karena semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Beberapa saat kemudian Hanyul telah pergi dari ruangan itu dan Lady Hua memanggil bawahannya yang bernama Jasion B. Tak lama setelah itu muncullah seseorang dari balik sisi gelap. Orang itu adalah Jasion B dan dia ternyata adalah seorang wanita yang terlihat masih sangat muda. Rambut dan matanya berwarna coklat dengan jaket hoodie yang dipakainya. Lady Hua menanyakan pendapatnya tentang Hanyul. Jessie menjawab bahwa Hanyul sangat mencurigakan karena Hanyul terlalu patuh dan dia mengira bahwa Hanyul memiliki maksud tersembunyi. Sementara itu Hanyul di tempat lain sedang berjalan untuk keluar dari kediaman Lady Hua dengan diantar oleh salah satu pelayan Lady Hua. Di setiap jalan yang dia lewati terlihat berbagai macam tanaman suci yang terdapat di dalam kediaman itu. Di sisi lain Jessie memperingatkan Lady Hua dengan berkata, "Aku dengar dia telah membunuh burung kesayanganmu. Dia juga berhasil membunuh penguasa Sungai Han. Dia mungkin belum berpengalaman, tapi dengan fakta itu kemungkinan dia adalah seorang yang jenius atau seseorang psikopat akut." Jessie berkata bahwa Lady Hua pasti telah mengetahui tentang Hanyul yang mengincar sesuatu, tapi dia tetap menerimanya dan menjadikan itu sebagai alasan agar Jessie bersedia mengawasi Hanyul. Tapi Lady Hua tak terlalu mengkhawatirkan itu. Dia berencana untuk membiarkan Hanyul mengelola taman ke-6 terlebih dahulu. Dia yakin meskipun Hanyul memiliki niat buruk, Hanyul tak akan bisa mengambil sebutir benih pun dari kebun miliknya. Jessie sebenarnya tidak menyukai sifat Lady Hua, tapi terlepas dari itu dia berharap Hanyul bisa menjadi seseorang yang berguna. Scenes pun berpindah memperlihatkan Hanyul yang sedang berjalan di tengah kota. Di sana dia berpikir bahwa Jessie memiliki kekuatan bernilai 300, sedangkan Lady Hua sekitar 400. Dia tahu bahwa dirinya telah mencapai bintang 10 hanya dalam waktu 1 tahun. Dan karena itulah dia bisa mengetahui nilai kekuatan orang lain. Namun Hanyul sendiri masih belum terlalu yakin dengan besaran nilai tersebut. Selain itu dari berbagai orang yang telah ditemuinya, Heavenly King Nukcha memiliki nilai sekitar 600 dan juga Pong Baek yang bernilai sekitar 400. Kemudian Hanyul mengeluarkan ponselnya dan di sana tertulis sebuah pemberitahuan tentang adanya pengukuran ulang spiritual fisik.
Setelah itu dalam profil Hanyul dituliskan bahwa dirinya telah mencapai peringkat Mystic Immortal yang merupakan peringkat 4 dari 9 peringkat para Saiyan. Sebelumnya Hanyul sengaja menyembunyikan statusnya dari Somin dengan memperlihatkan bahwa dirinya adalah High Saiyan. Tapi karena sebenarnya dia berperingkat Mystic, maka Hanyul berpikir bahwa nilai kekuatannya berada di sekitar 450. Dalam waktu 1 tahun yang telah dilewatinya, Hanyul terus mempelajari teknik dari Sunlight Grind secara diam-diam, tapi dia tahu bahwa dirinya harus berlatih lebih keras lagi. Tak lama setelah itu Hanyul sampai di sebuah taman hijau dan di sana terlihat sebuah pohon dengan daun yang mekar seperti pohon sakura. Hanyul mengeluarkan Cintamani yang merupakan inner core dari monster belut penguasa Sungai Han. Kemudian dia memasukkan inner core itu ke dalam tanah agar diserap oleh akar dari pohon tersebut. Kemudian pohon itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat sejuk dan seolah akan memberikan sebuah anugerah pada Hanyul. Lalu Hanyul di sana berkata, "Aku telah memberikan sesuatu padamu, jadi kau juga harus memberiku sesuatu." Cerita pun bersambung. Anjay, kira-kira Hanyul ingin diberikan apa atau akan diberikan apa oleh pohon tersebut ya guys ya? Coba komen di bawah. Mungkin segitu saja dari cerita Draggers part kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.